Selamat datang kembali di RN Entertainment. Selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa, hari ini kita akan melanjutkan kembali review saham part yang ke-75. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel kami. Saham pertama yang akan kita review sore hari ini adalah saham BBRI. Nah, kita hari ini lebih banyak mengulas saham perbankan yang hari ini membuat IHSG turun cukup dalam. BBRI sendiri hari ini ditutup minus 3,13% di harga 3.410. BBRI masih punya peluang untuk terus melanjutkan penurunan menuju ke PBL yaitu ke 3340. Jadi selama dia masih tertahan di atas 3340, maka saham BBRI masih bisa kita katakan aman. Namun kalau dia berhasil jebol dari PBL-nya, maka saham BBRI akan berpeluang untuk terus melanjutkan penurunan dengan target ke 3205. Jadi bagi teman-teman yang mungkin sudah punya barang, 3340 itu sebagai level support psikologis yang paling kuat, sehingga itu teman-teman bisa pakai sebagai titik cut loss. Misal teman-teman mau cut loss, atau kalau teman-teman mau average down, misalnya punya harga tinggi, teman-teman bisa menunggu di sekitaran 3340. Kemudian saham berikutnya adalah saham BBNI. Saham BBNI juga hari ini minus 4,29% di harga 5.025 dan tinggal menyisahkan satu tick lagi untuk menuju ke support paling kuatnya. Jika besok BBNI itu gagal bertahan di 5.000, maka BBNI berpeluang untuk terus melanjutkan penurunan menuju ke 4.300. Jadi kalau teman-teman besok wait and see terlebih dahulu, pastikan bahwa BBNI masih berada di atas 5.000 yang menjadi support amannya. Nah, kalau dia masih kuat bertahan di atas 5.000, maka BBNI berpeluang rebound ke 5125. Di situ ada resistance white line. Tapi kalau tidak bisa, maka BBNI akan terus melanjutkan penurunan menuju ke 40 hari harga saham terendahnya, yaitu di 4.300. Kemudian saham berikutnya akan kita review adalah saham Telkom. Saham Telkom hari ini ditutup minus 2,1% di harga 2.800. Dan sayang sekali Telkom ini tidak mampu bertahan di PBL-nya di 2.860, sehingga saham Telkom berpeluang untuk terus melanjutkan penurunannya menuju ke support barunya. Karena teman-teman bisa perhatikan sendiri bahwa di sini 40 hari rata-rata terendah itu 2840 pun telah berhasil ditembus. Kemudian PBL di 2860 pun berhasil ditembus. Kemudian SL3 pun di 2806 itu pun telah berhasil ditembus, sehingga untuk Telkom cukup berat ya kalau misalkan dia mau naik. Nah, titik poinnya adalah ketika dia break dulu di atas 2860, baru teman-teman boleh beli ya dengan target kenaikan terdekat ke 2900. Namun kalau misalkan dia belum naik dulu di atas 2860, maka saham Telkom teman-teman wait and see terlebih dahulu sambil melihat kondisi intermarket, atau teman-teman bisa lihat juga kondisi bursa-bursa regional. Kemudian berikutnya akan kita review adalah saham Pegas ya. PGAS ini sempat turun dalam beberapa hari lalu, namun hari ini kembali juga dalam sekali minus 0,9% ya di closing 1120. Dan seperti kita telah review bahwa dia telah menembus PBL
sehingga dia hari ini menyentuh di bawah 1130 yang mana itu adalah 40 hari terendahnya. Nah, bagi teman-teman yang mungkin sudah punya barang, teman-teman punya SL3 di 1091, itu teman-teman bisa pakai sebagai batasan untuk cut loss. Tapi kalau teman-teman yang ingin membeli saham ini, saya rekomendasikan boleh beli kalau dia naik dulu kembali di atas 1130 itu, yang 40 hari rata-rata terendahnya. Dia naik di atas itu, teman-teman boleh confirm buy. Tapi ingat, ketika dia turun kembali atau terjadi false break, teman-teman langsung cepat-cepat untuk cut loss, karena artinya saham Pegas tidak punya daya untuk terus membalikan trennya yang sekarang downtrend, mungkin bisa jadi uptrend. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri, kalau misalkan besok dia tidak naik di atas 1130, maka teman-teman wait and see dulu. Tapi kalau dia naik di atas itu, teman-teman boleh beli. Kemudian berikutnya akan kita review adalah saham BMRI. Ini salah satu saham perbankan juga, perbankan besar yang memang terkena imbas hari ini minus 3,35% di harga 5775. Nah, bagi teman-teman yang sudah punya barang ini, teman-teman perhatikan bahwa dia telah gagal bertahan di support terkuatnya di 5875 dan berhasil jebol, namun dia tertahan di support white line. Nah, bagi teman-teman yang sudah punya barang, kalau misalkan dia tidak kuat bertahan di atas 5775, maka dia berpeluang untuk terus melanjutkan penurunan ke 5703 dan menuju ke 4900. Tapi kalau misalkan teman-teman yang belum punya barang dan mau beli, saya rekomendasikan mending ya dia naik dulu kembali di atas PBL, yang mana kemarin itu adalah support paling kuat. Nah, kini dia menjadi resisten terkuatnya. Nah, kalau itu dia berhasil tembus, kita jauh lebih aman ya, dia lebih terjaga dan berpeluang untuk terus melanjutkan kenaikan ke 6000. Tapi misalkan dia habis break kemudian dia kembali lagi atau terjadi false break, maka teman-teman langsung batasi stop lossnya. Dan yang terakhir yang akan kita review adalah kita akan melihat peta dari indeks kita, indeks harga saham gabungan, kemanakah ISG akan terus berjalan. Nah, teman-teman bisa perhatikan bahwa secara support resistance, IHSG ini telah menembus PBL atau support terkuatnya di 5219 dan hari ini di closing 5153. Selanjutnya ya, IHSG akan menguji gray line akhir di 5115. Jadi kalau itu dia tidak kuat bertahan, maka IHSG ini akan berpeluang menuju ke 40 hari rata-rata terendahnya, yaitu di harga 4928. Nah, ini cukup berbahaya karena IHSG sendiri hari ini minusnya cukup dalam dan telah berada di bawah PBL, sehingga harapan satu-satunya adalah dia tidak menembus gray line di 5115. Itu pertahanan akhir. Kalau misalkan jebol, maka IHSG berpeluang untuk menuju ke 4928. Jadi teman-teman yang mungkin punya saham-saham yang berkapitalisasi besar, yang bisa mempengaruhi atau yang bisa terkena dampak ya dari perubahan IHSG yang begitu besar, saya rekomendasikan teman-teman wait and see terlebih dahulu sambil menunggu momentum untuk misal ada yang mau invest bisa melakukan average down, atau misal ada yang belum masuk bisa lihat momentum untuk membeli saham-saham incarannya di harga yang terbaik. Oke, sekian review saham part yang ke-75 hari ini. Terima kasih banyak teman-teman yang telah setia menonton. Semoga informasi ini dapat bermanfaat dan semangat terus untuk tradingnya. Sampai jumpa dan semoga membantu.